Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau membahas tentang 9 tips dan trik untuk memulai usaha kue di rumah. Jadi untuk yang belum tahu, aku di rumah itu jualan berbagai kue, ada juga kue kering dan juga kue ulang tahun. Teman-teman bisa intip akun Facebook aku. Nah, di situ aku selalu post hasil karya-karya aku. Nah, alhamdulillah untuk bisnis ini aku mulai dari tahun 2021. Saat itu anak aku mau nginjek umur 1 tahun. Nah, buat teman-teman yang sekarang juga mau berpenghasilan sampingan kayak aku, sambil kerja di rumah tapi bisa masih mengurus suami dan juga anak. Nah, untuk itu aku bakal menjelaskan satu persatu 9 tips dan trik ini. Simak videonya sampai selesai, jangan di-skip. Nah, yang pertama adalah niat, tekad, dan juga keberanian. Maksud keberanian di sini adalah teman-teman mau mencoba gitu. Jadi jangan cuman sekedar angan-angan atau hanya direncana aja. Jadi gak ada action gitu ya. Karena kalau gak mau mencoba, gak tahu kan hasil kedepannya itu seperti apa. Dan jangan pernah juga untuk memikirkan hal-hal yang buruk. Jadi pikirannya tuh nanti takut gak ada yang beli, atau mungkin takut bisnisnya itu cuman bertahan sebulan 2 bulan aja gitu. Nah, seiring berjalannya waktu nanti akan terbiasa ya. Nah, pengalaman aku jatuh bangun di bidang penjualan ini memang sudah biasa. Jadi untuk poin yang pertama tadi adalah niat, tekad, dan juga keberanian. Harus berani mencoba hal-hal yang baru juga. Nah, yang kedua adalah modal. Pengalaman aku waktu pertama jualan itu, jadi aku ngumpulin modalnya itu dari sisa-sisa uang bulanan dari suami. Misalkan kalau ada sisa 100.000 nih, aku kumpulin, aku tabung untuk beli mixer, aku beli oven, dan juga peralatan bolu yang lainnya seperti loyang dan lain-lain. Nah, buat teman-teman jangan pernah nih untuk pinjam-pinjam lah ke bank emo kayak gitulah yang ada di kampung gitu. Menurut aku jangan ya, karena nanti kan ini modalnya itu kan muter. Jadi takutnya modal nggak terganti, untung nggak punya tapi utang iya. Kalau untuk peralatan, aku coba sarankan kepada teman-teman, jadi beli yang memang diperlukan terlebih dahulu. Belilah yang intinya gitu ya, seperti mixer itu kan pasti ya harus pakai mixer. Kemudian ada oven atau kukusan. Nah, kalau untuk kukusan waktu itu pertama jualan aku nggak ngandelin, jadi yang ada di rumah aja aku menggunakan panci untuk angetin nasi. Dan untuk loyang itu jangan beli banyak-banyak, satu aja cukup, atau misalkan dicicil aja lah gitu. Waktu itu waktu pertama masih jualan lah di rumah, aku cuma punya loyang tulban ukuran 20 cm dan juga loyang bulat ukuran 14 dan 20 cm. Nah, jadi manfaatin aja dulu peralatan yang ada selagi kita masih mencoba. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau modalnya udah balik dan keuntungannya udah kita dapat, bisa tuh nanti kita cicil lagi peralatan-peralatan yang lainnya juga. Nah, untuk modal bahan kuenya itu belilah yang memang untuk kiloan dulu ya. Jadi kayak terigu 1 kilo aja dulu, jangan banyak, jangan per dus kayak gitu. Jadi dengan modal sederhana ini kita masih bisa berjualan seperti bolu tulban, bolu jadul, brownies, dan juga yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah memberikan tester. Berikan tester ini sangat penting karena berkaitan dengan produk yang akan kita jual. Jadi mulailah dulu dengan yang orang-orang terdekat kita, kayak orang tua, saudara, atau juga mungkin suami atau teman-teman terdekat gitu aja ya. Kemudian kita minta saran dan kritiknya, ini kurang apa. Nah, nanti kalau mereka bilang ini kurang gula atau gimana gitu ya, jadi kita bisa memperbaiki untuk kedepannya dan untuk hasil yang lebih baik tentunya. Yang keempat adalah menentukan target pasar kita. Nah, untuk target pasar itu disesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Misalkan kalau kita jualnya kan di kampung, jadi jual hanya untuk orang-orang menengah aja gitu, nggak sampai ke atas. Atau mungkin kalau jualan kue ulang tahun itu biasanya target pasar kita kan adalah anak-anak, tapi nggak mungkin banget kan kita jual ke anak-anak, yang pasti nanti kan orang tua yang pesen kepada kita. Jadi dipilihlah nanti, misalkan kalau kue ulang tahun itu ada kue karakter gitu kan ya. Nah, jadi biarkan anak-anak yang memilih gitu, memilih karakternya mau apa. Jadi nanti kedepannya banyak orang tua yang memang mau pesen di kue ke kita nih gitu. Nah, itu juga kembali kepada diri kita sendiri, kita udah berusaha maksimal atau belum untuk mempromosikan produk yang kita jual. Dan itu kembali kepada rezeki kita, kalau udah rezeki itu gak akan kemana, soal rezeki udah diatur sama yang di atas ya teman-teman. Nah, yang kelima adalah menentukan harga jual. Nah, setelah tadi kita udah bermodal gitu ya, udah
udah tahu lah resep yang akan kita gunakan itu tuh dari mana, sumbernya dari YouTube kan sekarang banyak ya. Jadi sudah ada yang bisa kita pakai lah, udah seret di hati, rasanya juga pas, udah enak. Nah sekarang tinggal kita menentukan harga jualnya. Teman-teman harus bisa menentukan harga jual karena ini penting banget. Jadi nanti nyambung ke target pasar kita. Kalau target pasar kitanya orang-orang biasa gitu kan ya, sedangkan orang-orang biasa itu pengennya tuh yang enak tapi murah gitu. Nah, waktu itu udah aku pernah share gimana cara menghitung harga jual kue atau bolu. Silakan teman-teman cek aja di video aku yang sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah upload produk yang kita buat tadi. Nah, misalkan kita tuh sebagai contoh lah, waktu itu aku pas bikin kue ulang tahun yang pertama itu aku bikin untuk anak aku sendiri. Nah aku upload di Facebook dan juga WhatsApp, dan alhamdulillah banyak orang-orang yang tanya itu kue dari mana. Kataku itu bikin kue sendiri, karena waktu itu aku lupa nggak pakai hashtag. Jadi teman-teman usahakan kalau kalian mengupload satu produk berikan hashtag di bawahnya ya, supaya orang-orang tuh tahu kalau itu adalah hasil karya kalian. Nah, yang ketujuh adalah mulailah dengan sistem PO. Nah, untuk pemula jangan sekali-kali untuk restock ya, tapi kita jualnya dengan sistem pre-order terlebih dahulu. Selain karena bisa meminimalisir kerugian, ini juga bisa jadi bahan persiapan untuk kita. Misalkan kalau aku kan kue ulang tahun itu harus H-2, jadi jangan dadakan. Jadi kita tuh bisa ada persiapan untuk beli bahan bakunya. Nah, berbagi pengalaman juga kalau ada yang pesen bukan dari teman atau sanak saudara kalian, atau yang mungkin gak kenal gitulah, pertama kali ketemu, maupun baik itu di Facebook maupun sosial media yang lainnya. Coba minta DP 50% dulu, jadi jangan langsung disanggupin, langsung dibikinin gitu. Soalnya nanti takutnya ada penipuan, aku juga pernah kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang pesen bukan orang yang kita kenal, silahkan kalian minta DP dulu 50%. Itu nggak akan kenapa-kenapa ya, karena itu juga kalau misalkan terjadi yang ada kita malah rugi. Jadi jangan sungkan ya untuk minta DP dulu, karena itu adalah hak kita. Jadi kerjasamalah gitu, biar dia enak, kita juga enak gitu. Kedelapan adalah mengembangkan produk sesuai tren. Nah sekarang kan banyak yang gitu ya di sosial media, yang trending-trending, yang viral gitu. Jadi teman-teman coba manfaatkan sosial media punya teman-teman untuk melihat minggu ini tuh atau bulan ini sedang tren apa, sedang viral apa. Misalkan waktu itu kan ada brownies lumer, ada juga bolu marmer gitu kan ya, lagi viral-viral. Insya Allah lah itu kalau misalkan kita upload. Nah coba teman-teman juga masuk ke grup di Facebook, itu banyak ya grup-grup belajar bikin bolu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat dari sana ada hal-hal yang viral apa gitu yang sekarang lagi booming di sosial media. Nah kalau kalian udah misalkan gabung, ada yang udah pernah jual, kalian bisa minta izin untuk dijadikan sebagai referensi nantinya, bukan untuk dihak ya, tapi untuk direferensi aja. Kalian ambil gambarnya kemudian post ini sebagai referensi gitu kan ya. Silakan yang mau order kue yang begini di aku ada gitu. Nah insya Allah kalau ada yang viral-viral kayak gini, orderan bisa masuk ke kita, jadi bisa ada peluang untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Nah yang terakhir, yang kesembilan adalah kemasan yang menarik. Kalau misalkan tadi kita udah bikin bolu di enak-enak, udah bikin kue yang enak-enak, tampilannya juga menarik, tapi pas pengemasan itu kita asal-asalan, jangan ya. Jadi nanti orang-orang hanya cuma lihat-lihat aja karena kok kemasannya tuh kayak gini gitu, kayak nggak niat untuk jualan. Nah jadi ini penting banget, sebagai poin terakhir adalah kemasan yang menarik. Nah itu dia 9 tips dan trik dari aku untuk memulai usaha kue di rumah. Mudah-mudahan teman-teman yang sekarang mungkin lagi memikirkan usaha apa, coba teman-teman pikirkan terlebih dahulu niatnya, tekadnya, dan juga keberaniannya. Nah segitu aja video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.